Sobat Legal Access, pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang cukup singkat dan padat, tapi pertanyaan yang cukup penting ya. Penting karena kejadian seperti itu banyak terjadi di dalam prakteknya dan banyak juga ditanyakan oleh subscriber channel Legal Access ini. Jadi karena pertanyaannya begitu singkat sehingga informasinya agak kurang ya, terutama menyangkut sertifikat tanahnya dan transaksi AJB yang sudah dilakukan. Tapi oke, kita asumsikan saja begini. Dari pertanyaan tadi kita asumsikan bahwa ada sebidang tanah di mana tanah itu adalah tanah sertifikat, katakanlah di dalam sertifikatnya itu atas nama A. Jadi tanah ini adalah milik dari si A. Dan kemudian tanah tersebut dijual kepada orang lain, katakanlah kepada si B berdasarkan akta jual beli atau AJB. Kalau dijual kepada si B berdasarkan AJB tadi, berarti transaksinya dilakukan di kantor PPAT ya, atau pejabat pembuat akta tanah. Nah, setelah tanah tersebut dibeli oleh si B ini tidak langsung membaliknamakan sertifikat tanah tersebut dari atas nama A ke atas nama B. Nah, kemudian si B ini sebagai pemilik baru akan menjual lagi tanah tersebut kepada orang lain, katakanlah kepada si C. Tapi dengan status sertifikat tanahnya masih atas nama pemilik tanah yang lama, yaitu masih atas nama si A dan belum sempat dibaliknamakan. Jadi sertifikatnya masih atas nama A, tapi si B ini sudah akan menjual tanah tersebut kepada orang lain, yaitu kepada si C. Nah, pertanyaannya adalah apakah transaksi tersebut antara B dan C dengan kondisi tadi di mana sertifikat tanahnya masih atas nama pemilik tanah yang lama, yaitu masih atas nama A, apakah transaksi antara B dan C tersebut cukup aman? Nah, dalam prakteknya kejadian seperti tadi itu sebenarnya cukup banyak ya. Kejadian di mana ketika sebuah bidang tanah akan ditransaksikan, nama si penjual itu tidak sama dengan nama pemilik tanah yang tercantum di dalam sertifikat. Jadi nama di dalam sertifikatnya itu tidak sama dengan nama si penjual yang akan menandatangani AJB-nya. Nah, karena ketidaksamaan nama ini, maka si penjual ini dianggap bukan sebagai pemilik tanah, meskipun mungkin di masa lalunya si penjual ini sudah melunasi tanah tersebut. Tapi karena namanya tidak tercantum di dalam sertifikat, maka si penjual ini tidak bisa dianggap sebagai pemilik tanah tersebut. Yang dianggap sebagai pemilik tanah adalah orang yang namanya tercantum di dalam sertifikatnya. Nah, dalam banyak kasus kejadian seperti ini biasanya PPAT atau pejabat pembuat akta tanah yang akan membuatkan AJB-nya itu menolak pembuatan AJB tersebut. PPAT menolak karena itu tadi nama si penjual berbeda dengan nama yang tercantum di dalam sertifikat, karena dalam hal ini si penjual dianggap bukan sebagai pemilik tanahnya. Nah, kejadian seperti ini cukup banyak di dalam prakteknya, tapi bukan berarti tanpa solusi. Ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan khususnya oleh si penjual untuk supaya transaksi itu bisa tetap dilaksanakan. Berikut adalah beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh si penjual untuk bisa tetap mentransaksikan tanah tersebut dengan aman. Pertama adalah dengan melakukan balik nama sertifikat tanahnya lebih dulu ya. Jadi sertifikat tanah itu dibalik namakan dari atas nama pemilik lama yaitu si A ke atas nama si B sebagai pemilik baru. Jadi si B ini harus melakukan balik nama sertifikat tanahnya tersebut. Nah, syarat balik nama sebuah sertifikat adalah adanya akta jual beli atau AJB. Kebetulan kalau kita lihat dari pertanyaan tadi, si B ini sudah pegang AJB atau akta jual beli di antara A dan B, sehingga seharusnya dengan AJB tersebut si B bisa melakukan balik nama sertifikat dari atas nama pemilik lama yaitu si A ke atas nama si B.
Nah, dengan telah dilakukannya balik nama oleh si B tersebut, maka nanti di dalam sertifikat tanahnya yang tercantum sebagai pemilik adalah si B. Jadi si B ini sudah sah secara hukum dianggap sebagai pemilik tanah tersebut. Dan sebagai pemilik tanah tersebut tentunya dia berhak untuk melakukan penjualan dan dia juga berhak untuk melakukan penandatanganan AJB dengan C di kantor PPAT. Nah, tapi untuk melakukan balik nama ini tentu ada proses dan proses itu akan memakan waktu ya. Jadi untuk melakukan balik nama ini akan memakan cukup waktu dan mungkin juga biaya, sehingga mungkin bisa jadi transaksinya itu sendiri harus dilakukan segera, karena bisa jadi transaksinya itu adalah momen di mana tanah tersebut bisa terjual. Nah, kalau memang waktu untuk melakukan proses balik nama ini bukan merupakan kendala dari transaksinya itu sendiri, mungkin alternatif ini adalah cara yang terbaik untuk melanjutkan transaksi jual beli tanah tersebut dengan aman. Tapi kalau misalnya tanah itu harus segera ditransaksikan dan waktu yang digunakan untuk proses balik nama ini cukup menghambat dari transaksinya itu, mungkin bisa digunakan alternatif cara yang lain. Cara lainnya adalah dengan menghadirkan pemilik tanah yang lama, yaitu si A, untuk melakukan penandatanganan AJB. Jadi si B ini harus menghadirkan A untuk menandatangani AJB dengan C. Jadi karena sertifikat tanahnya masih atas nama A, sehingga secara hukum tanah tersebut masih dianggap sebagai milik si A. Nah, karena dianggap sebagai milik A, maka hanya si A ini saja yang bisa melakukan penjualan kepada C. Sehingga penandatanganan AJB-nya itu harus antara A dan C secara langsung. A sebagai pemilik tanah dan C sebagai pembeli. Jadi A dan C yang harus menandatangani AJB tersebut. Maka si B ini harus menghadirkan si A sebagai pemilik tanah lama yang secara hukum dianggap sebagai pemilik tanahnya. Nah, sebelum penandatanganan AJB dilakukan, maka terlebih dahulu harga tanahnya harus lunas ya. Jadi si C ini harus melakukan pelunasan dulu harga tanahnya. Nah, pembayaran harga tanah itu bisa saja dilakukan dari C kepada B misalnya sebagai pemilik tanah yang sebenarnya. Nah, sebelum ditandatanganinya AJB antara A dan C, maka AJB yang lama, yaitu AJB antara A dan B ini harus dibatalkan dulu. Sebab kalau tidak nanti akan ada dua AJB yang saling bertentangan. Alternatif lainnya adalah dengan pemberian kuasa. Pemberian kuasa di sini maksudnya si A sebagai yang namanya tercantum di dalam sertifikat tanah dan karenanya secara hukum dia yang dianggap sebagai pemilik tanah tersebut memberikan kuasa kepada B sebagai pemilik tanah yang sebenarnya untuk melakukan transaksi jual beli dengan C. Jadi si A ini memberikan kuasa kepada B untuk menjualkan tanah tersebut kepada si C, sehingga nanti AJB-nya itu ditandatangani oleh B dan C. Di mana si B sebagai penjual di sini dalam kapasitasnya bukan sebagai pemilik tanah, tapi sebagai kuasa dari A, orang yang namanya tercantum di dalam sertifikat. Dan kemudian barulah si B dan C ini bisa menandatangani AJB tersebut dan menyelesaikan transaksi itu. Nah, yang perlu diingat di sini adalah pemberian kuasanya itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa notaril, yaitu dalam bentuk akta kuasa. Jadi surat kuasa notaril ini adalah surat kuasa yang dibuat oleh notaris. Jadi bukan surat kuasa di bawah tangan ya. Kalau si A memberikan surat kuasa secara di bawah tangan kepada si B, maka hal itu tidak bisa dilakukan dan kemungkinan besar nanti PPAT-nya akan menolak pembuatan AJB-nya. Jadi itu syaratnya ya, harus dibuat surat kuasa dan surat kuasanya adalah surat kuasa notaril. Dan sama seperti tadi juga
AJB yang lama, yaitu AJB antara A dan B, itu harus dibatalkan terlebih dahulu. Dengan telah dilakukannya pembatalan AJB lama, barulah bisa dilakukan pembuatan AJB baru antara B dan C. Demikian tadi beberapa alternatif yang mungkin bisa Anda gunakan untuk melakukan transaksi jual beli tanah dalam keadaan di mana nama penjual yang akan menandatangani AJB-nya tidak sama dengan nama yang tercantum di dalam sertifikat tanahnya. Nah, untuk menggunakan salah satu alternatif tadi tentunya itu harus disesuaikan juga dengan keadaan faktualnya ya, mana yang paling tepat. Atau mungkin kalau Anda punya alternatif lain berdasarkan pengalaman Anda melakukan transaksi jual beli tanah dalam kondisi yang sama, Anda bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah ini ya. Jadi kita bisa berbagi bersama-sama dengan para subscriber channel ini tentang bagaimana cara melakukan transaksi jual beli tanah dalam keadaan seperti tadi. Demikian informasi dan penjelasan singkat mengenai transaksi jual beli tanah ini kami sampaikan, dan semoga penjelasan singkat ini cukup menjawab pertanyaan di awal tadi ya. Salam.